Ya, katanya Jokowi dan Ganjar ternyata bermusuhan sejak polemik Piala Dunia U20. Bahkan banyak pengamat politik yang bilang bahwa Ganjar telah melakukan pembangkangan pada Jokowi katanya. Ganjar katanya melangkahi Jokowi dan Kementerian Luar Negeri. Soalnya dia yang cuma gubernur ikut ngurusin diplomasi luar negeri. Ganjar adalah pengkhianat bangsa, katanya begitu. Itu kurang lebih argumen-argumen dungu dari para pembenci Jokowi dan Ganjar. Nah, polemik Piala Dunia U20 itu faktanya nggak bikin permusuhan Jokowi dan juga Ganjar. Permusuhan itu cuma dikompor-komporin sama barisan sakit hati pada Jokowi. Mereka itu cuma pengen ngejatuhin Ganjar aja. Karena Ganjar begitu kuat dan elektabilitasnya selalu naik. Buktinya, pagi ini kunjungan Pak Jokowi ke Boyolali didampingi langsung oleh Ganjar. Ini udah yang kedua ya. Mereka ada di mobil yang sama. Bareng-bareng berangkat dari Solo ke Boyolali. Jokowi yang pertama keluar mobil langsung menyapa warga Boyolali. Menyalami mereka dan foto bareng. Bahkan Boyolali, khususnya warganya, itu udah nunggu-nunggu dari pagi buta. Mereka langsung bersemangat dan histeris untuk menyambut pemimpin yang dicintainya. Ganjar dan Jokowi lanjut belusukan keliling ke Pasar Selo. Seperti sahabat lama, mereka akrab dan bercanda-canda bareng. Nggak ada jarak antara dua pemimpin hebat itu. Dan nggak ada jarak juga antara mereka dengan rakyatnya. Semua gembira dalam hangat persahabatan. Kita lanjut setelah yang satu ini. Tetap bersama saya, Mas Joprey. Bletak! Mas Joprey. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak. Ya, akrab dan mesra itu jadi kata kunci dalam kunjungan Jokowi dan Ganjar. Walaupun mereka ada dalam relasi presiden dengan gubernurnya ya, tapi suasana persahabatan justru lebih nyata terlihat. Makanya ketika dungu banget mereka yang komporin perseteruan antara Ganjar lawan Jokowi ini, isu itu cuma buat-buatan mereka yang ingin memecah belah. Politik pemecah belah ini kita udah tahu dalangnya siapa. Para dalang itu memang nggak punya apa-apa lagi selain kebencian dan permusuhan. Isu perpecahan Jokowi digoreng lagi ketika dia datang ke markas PAN di Jakarta Selatan 2 April lalu. Di sana ada elit-elit Gerindra, PKB, Golkar, PAN, dan P3. Permusuhan Jokowi dan Ganjar dinilai sebagai keretakan Jokowi dan juga dengan PDI Perjuangan. Makanya Jokowi dibaca sampai harus ngungsi ke koalisi 5 partai yang besar itu. Macam-macam isu dungu itu bikin publik jadi tegang. Seakan beneran kejadian tarung faksi antara Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan juga PDI Perjuangan ini. Padahal politik tuduh menuduh yang dungu itu, Jokowi udah nggak mempan lagi dituduh ini dan itu, bos. Makanya mungkin sekarang mereka mulai nyerang-nyerang Ganjar, dituduh dimusuhi Jokowi lah, dituduh pembangkang presiden lah, dan macam-macam tuduhan bodoh lainnya. Dalam framing permusuhan itu, Jokowi dan Ganjar nggak kesulitan menjawabnya. Dua pemimpin hebat itu langsung merespon dengan kehangatan dua orang sahabat. Akibat polemik Piala Dunia itu, tersebar isu kalau elektabilitas Ganjar anjlok. Survei LSI yang terbaru itu bisa dibaca sebagai penurunan elektabilitas Ganjar. Dari angka 27-28% nyaris 30%. Suara untuk Ganjar jadi 19%-an. Artinya ada penurunan suara sekitar 8%. Hasil survei LSI itu membuat seakan-akan Ganjar udah kehilangan suara sebelum bertanding. Tapi lucunya, nah ini, 8% suara yang hilang dari Ganjar tidak berlabuh ke Anies. Elektabilitas Anies ya tetap mandek dan nggak ada kemajuan yang berarti. Kalau AHY, apalagi? Mending nggak usah dilihat sekalian. AHY udah kalah sama Gibran.
Dan menariknya, survei LSI ini malah menyebut kenaikan elektabilitas orang di sekitar Ganjar. Dia adalah Gibran Rakabuming. Ketika elektabilitas Anies mandek, Prabowo cuma naik dikit, malah ada nama Gibran muncul. Artinya suara untuk Ganjar cuma hilang sebentar karena kemarahan sesaat. Suara untuk Ganjar malah mampir ke wali kota Solo yang bahkan nggak berniat maju di bursa Capres 2024. Ya, lambat laun kita bisa melihat suara untuk Ganjar akan balik lagi, rebound lagi. Apalagi setelah kunjungan Pak Jokowi dan Pak Ganjar di Boyolali. Memang belusukan dan kunjungan Pak Jokowi selalu punya makna mendalam. Kita masih ingat kunjungan Jokowi ke panen raya di persawahan Kebumen, di mana sawah-sawah itu jadi saksi dari restu Pak Jokowi pada Ganjar dan Prabowo di 2024. Ya, belusukan Pak Jokowi memperlihatkan kalau sosok pemimpin itu nggak perlu koar-koar di kandang dan mimbar partainya sendiri. Tapi pemimpin sejati justru sehari-harinya hadir di pasar, di jalan, di ruang hidup masyarakat biasa. Mereka yang cuma koar-koar di mimbar partai doang, kelihatannya hanya ngebet dan nafsu untuk jadi sesuatu di 2024. Di pasar dan juga di jalanan Boyolali, kita melihat betapa masyarakat mencintai Jokowi dan juga Ganjar. Mereka bahkan rela menunggu dari pagi buta untuk ketemu pemimpinnya. Netizen yang marah-marah ke Ganjar itu jelas tidak menggambarkan jumlah berapa banyak rakyat yang mencintai Ganjar. Dari mental dan sikapnya terlihat Ganjar adalah pemimpin sejati. Kerja nyata dan konkretnya selama ini akan membuktikan suara untuk Ganjar akan kembali lagi. Karena pada akhirnya mereka yang ngebet jadi capres di 2024 itu akan senyap, sepi, sunyi ketika ada sosok yang punya aksi nyata dan konkret untuk rakyat. Biar dihajar sampai mutar, tetap Ganjar. Saya Mas Jupre, salam blutak. Mas Jupre. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan. Letak.